Materi yang akan kita bahas yaitu listrik dinamis. Di mana listrik dinamis, topik materi yang akan kita bahas yaitu rangkaian listrik sederhana. Di mana listrik itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyalakan atau membuat suatu peralatan elektronik itu dapat berfungsi dengan maksimal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya misalnya nih, Ibu bertanya dulu, pernahkah anak-anak menyalakan sebuah lampu di rumah? Tentunya ketika anak-anak menyalakan sebuah lampu, lampu tersebut dapat menyala dan berfungsi untuk menerangi ruangan yang ada di sekitar. Nah, untuk itu, ketika kita menyalakannya, pernahkah anak-anak berpikir bagaimanakah cara kerja ketika suatu alat elektronik tersebut dinyalakan dan dihubungkan dengan sumber arus? Bagaimanakah prinsip kerjanya? Nah, maka dari situ kita akan membahas bagaimana suatu peralatan listrik itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan rangkaian listrik sederhana itu sendiri. Nah, pada pertemuan ini Ibu bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah komponen-komponen listrik yang terdiri atas sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Di mana suatu rangkaian listrik ketika dihubungkan dengan arus listrik, maka itu dinyalakan dengan sebuah saklar. Di mana saklar itu adalah alat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan suatu peralatan listrik. Nah, di dalam suatu rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor dari listrik. Konduktor dari listrik itu sendiri pada sebuah rangkaian listrik sederhana yaitu adalah kabel listrik. Kalau kita membahas mengenai rangkaian listrik sederhana, di rangkaian listrik sederhana itu terdiri atas 3 komponen biasanya. Yang pertama yaitu sumber dari sumber listrik. Biasanya untuk sumber listrik dari rangkaian listrik sederhana yaitu adalah baterai, kemudian konduktor listrik. Di sini konduktor listrik yang kita gunakan yaitu kabel listrik, dan yang ketiga tentunya yang kita gunakan adalah saklar dan lampu pada rangkaian listrik sederhana. Kalau kita membahas mengenai rangkaian listrik sederhana, di rangkaian listrik itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Di mana rangkaian listrik terbuka itu adalah sebuah komponen, di mana sebuah komponen dari rangkaian listrik itu terputus, sehingga akan memutus dari rangkaian itu akan terputus. Kemudian setelah kita membahas mengenai rangkaian listrik terbuka, yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Di mana rangkaian listrik tertutup, komponen-komponen dari sebuah rangkaian listrik tersebut terhubung satu sama lain. Contohnya dari rangkaian listrik tertutup itu misalnya kita bahas yaitu dari jenis-jenis dari rangkaian listrik itu sendiri, yaitu rangkaian listrik dihubungkan secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Kita akan membahas satu persatu dari rangkaian listrik tertutup itu sendiri. Nah, di mana rangkaian listrik secara seri yaitu rangkaian komponen-komponennya itu terhubung satu sama lain tanpa adanya percabangan di antara sumber listrik dan lampunya itu saling terhubung dan dalam satu kesatuan. Nah, itu untuk rangkaian seri. Di mana rangkaian seri itu mempunyai ketika misalnya suatu rangkaian seri, maka kita butuhkan lebih hemat tentunya dalam sebuah rangkaian seri, dan rumus dari sebuah rangkaian seri itu yaitu R total dari sebuah hambatan rangkaian seri itu adalah R seri sama dengan R1 ditambah dengan R2 dan ditambah dengan R3 dan seterusnya dengan jumlah banyak dari hambatan yang terhubung pada rangkaian seri. Nah, berikut ini contoh dari rangkaian seri dan rumus yang digunakan untuk rangkaian seri ketika dihubungkan dengan tegangan, arus listrik, dan hambatan listrik. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Adapun kelebihan dari rangkaian seri bisa Anda lihat pada tulisan di sini ya, Nak ya. Kemudian setelah kita membahas kelebihan dari rangkaian seri, yaitu kita membahas kekurangan dari rangkaian seri. Bisa Anda lihat di mana kekurangan dari rangkaian seri. Salah satunya, misalnya salah satu dari rangkaian tersebut terputus, maka semua dari rangkaian tersebut akan tidak terhubung dan akan mati total dalam sebuah rangkaian dari rangkaian listrik.
Nah, setelah kita membahas rangkaian listrik secara seri, ada yang namanya rangkaian listrik secara paralel. Di mana rangkaian listrik secara paralel, sebuah komponen tersebut terbentuklah sebuah cabang antara sumber arus dan hambatan atau sumber arus dan lampu-lampu yang terhubung dalam suatu rangkaian tersebut. Adapun gambar dari rangkaian listrik itu sendiri bisa anak-anak lihat pada gambar. Kemudian, adapun rumus persamaan yang digunakan untuk rangkaian paralel itu sendiri, yaitu R total sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 dan seterusnya dengan jumlah hambatan yang terdapat pada sebuah rangkaian tersebut. Kemudian kalau kita membahas tadi, kita telah membahas kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel, bisa anak-anak lihat dan baca di slide ini. Adapun kelebihan dari rangkaian seri, rangkaian paralel ya, kemudian kekurangan dari rangkaian paralel. Oke anak-anak, setelah kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, tentunya kalau kita membahas sebuah rangkaian listrik pasti erat kaitannya dengan hukum Ohm. Di mana hukum Ohm yaitu hubungan antara tegangan arus listrik dan hambatan dari listrik itu sendiri. Di mana kalau kita membahas mengenai persamaan dari hukum Ohm itu sendiri bisa anak-anak lihat pada gambar dan anak cari ketika misalnya ditanya I, ditanya V dan ditanya R itu seperti apa, di mana V itu adalah tegangan dari listrik dengan satuan volt, kemudian ada arus listrik dengan satuan ampere, dan ada hambatan listrik dengan satuan ohm. Bisa anak-anak lihat pada gambar. Dan berikut ini Ibu tampilkan bagaimana contoh soal dari menerapkan hukum Ohm pada rangkaian dari listrik. Bisa anak-anak lihat dan pelajari di rumah. Kemudian setelah kita membahas mengenai rangkaian listrik, seri, rangkaian listrik paralel, dan hukum Ohm, silakan nantinya anak-anak kerjakan laboratorium atau percobaan mandiri di rumah dengan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada LKPD yang telah Ibu kirimkan pada Google Classroom-nya masing-masing. Dan untuk di akhir pembelajaran sebagai bahan evaluasi anak-anak, silakan buka Google Classroom-nya dan silakan kerjakan latihan soal mandiri di Google Classroom-nya dan kerjakan sesuai dengan estimasi waktu yang telah Ibu berikan pada kelasnya masing-masing. Berikut ini, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.